Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohibatu Novalia dari Prodi Manajemen. NIM saya 1934150 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan pengelola MSDM 2 kegiatan manajemen sumber daya manusia menurut Kasmir. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses untuk mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Untuk itu perlu diketahui pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dilakukan, serta persyaratan untuk menduduki suatu jabatan. Di sini saya akan sebutkan uraian jabatan. Yang pertama itu identitas jabatan. Yang kedua fungsi jabatan, 3 uraian jabatan, yang keempat wewenang, dan yang kelima tanggung jawab, dan yang keenam hubungan kerja, ketujuh bahan, alat, dan mesin yang digunakan, 8 kondisi kerja. Dan di sini saya juga akan menyebutkan spesifikasi jabatan. Persyaratannya itu yang pertama, persyaratan pendidikan, persyaratan pelatihan, persyaratan pengalaman, psikologi, dan khusus. Contohnya itu seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan buku harian. Perencanaan tenaga kerja, perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Perkiraan tentang kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan perusahaan didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain rencana produksi atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan jenis bidang investasi yang dijalankan. Perencanaan tenaga kerja diperlukan perusahaan karena beberapa pertimbangan Kasmir, seperti yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan karyawan baru karena ada pembukaan cabang atau pendirian usaha baru. 2. Adanya karyawan yang keluar karena pensiun atau keluar sendiri atau juga dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, pertimbangan lainnya. Pengadaan karyawan atau penarikan dan seleksi. Pengadaan tenaga kerja merupakan upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tugas berikutnya adalah menyeleksi di antara pelamar yang ada sesuai dengan persyaratan. Yang pertama, seleksi surat lamaran, tes umum, wawancara, dan yang keempat, psikotes, dan yang terakhir sampai dengan tes kesehatan. Pelatihan dan pengembangan bagi pelamar yang lulus seleksi tetapi belum memiliki pengalaman kerja, sebelum ditempatkan perlu terlebih dahulu diberikan pelatihan, tujuannya untuk membiasakan mereka bekerja dalam lingkungan perusahaan. Dan setelah itu mengikuti pelatihan, keahlian mereka bertambah atau meningkat sehingga mereka siap untuk diperkerjakan. Selanjutnya, pihak manajemen perlu melaksanakan fungsi pengembangan terhadap karyawan yang sudah bekerja sebelumnya lama melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan sesuai dengan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan keuangan perusahaan. Kebijakan kompensasi. Program kompensasi penting diperhatikan oleh organisasi dalam rangka mempertahankan sumber daya profesional dan berkualitas. Kompensasi merupakan suatu imbalan yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Perencanaan karir. Pengertian perencanaan karir adalah perjalanan kerja seseorang selama berada di perusahaan. Karyawan dapat merencanakan karirnya sejak mulai bekerja sampai berhenti bekerja. Karir seorang lebih banyak ditentukan oleh orang yang bersangkutan. Selain perencanaan karir, perusahaan juga harus melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh karyawan. Kebijakan kesejahteraan. Perusahaan yang juga memerlukan keselamatan dan memikirkan kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi fisik dan mental karyawan akibat lingkungan kerja. Kondisi fisik meliputi penyakit dan kecelakaan kerja seperti kehilangan nyawa, cacat anggota tubuh atau kanker paru-paru. Sementara itu, kondisi psikologis atau mental meliputi penyakit akibat stres dan kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Contohnya, ketidakpuasan, sikap apatis, bimbang, dan sebagainya pihak manajemen. Sementara itu, kondisi psikologis atau mental meliputi penyakit akibat stres dan kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Contohnya ketidakpuasan, bersikap apatis, bimbang, dan sebagainya. Manajemen harus berupaya memelihara karyawannya dengan berbagai upaya nyata agar mereka tetap betah dan bisa menghargai dalam organisasi.
Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan bagi karyawan yang tidak disiplin melalui saluran komunikasi yang efektif. Juga perlu diperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja mereka. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, masa pensiun merupakan faktor alamiah karena usia produktif. Yang kedua, permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi dapat dilakukan oleh karyawan. Misalnya karena tidak ada kecocokan lagi antar karyawan dengan pemimpinan perusahaan, sehingga kenyamanan karyawan berkurang. Faktor kompensasi atau karir yang terhambat juga dapat menyebabkan karyawan memutuskan untuk pindah ke perusahaan lain dengan mengajukan pengunduran diri. Yang ketiga, pemecatan dapat terjadi karena karyawan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pensiun dini maksudnya karyawan dipensiunkan padahal belum memasuki usia pensiun. Penyebabnya dapat saja karena karyawan menderita sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan kegiatan seperti sedia kala. Yang kelima, terakhir adalah meninggal dunia dengan berbagai sebab seperti sakit dan kecelakaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.